Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak guru PJOK hebat. Mudah-mudahan hingga pada saat ini masih tetap semangat ya, baik dari tatap maya maupun asinkronus di LMS. Hari ini kita akan masuk ke modul 1.5 kakak-kakak, mendekati ke tatap muka. Mengawali pembelajaran hari ini, ada yang berkenan untuk memimpin doa kakak-kakak? Benar nih, jawab ya, Kak jawab. Asra, Kak Ridwan aja Kak. Bisa nih. Ridwan bisa nih, karena kemarin sudah jauh ya dari Bergang ya. Ayo Kak Ridwan, pimpin doa Oke, kita Kak. Oke Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkahi kegiatan kita hari ini, kegiatan destinasi PJOK-nya agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita peserta PGG meluangkan waktu sejenak untuk berdoa, membacakan Al-Fatihah di dalam hati masing-masing. Al-Fatihah dimulai. Lain kali, kalau kawan sekarang di forum sama apa bodoh namanya kawan. Lingkungan terbang untuk kamu lagi sini, kamu yang pengelakkan di sini kan? Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Kak Ridwan yang telah berkenan memimpin doa pembuka pada hari ini. Kakak-kakak izinkan saya share screen untuk memulai kegiatan kita pagi ini. Sudah terlihat kakak? Sudah Kak. Sudah Kak. Oke, baik. Salam dan bahagia kakak-kakak. Seperti biasa, sebelum mengawali kegiatan hari ini, kita kembali mengingatkan kesepakatan bersama ya. Yang pertama, tetap menyalakan kamera, memastikan mikrofonnya dalam mute, hadir seutuhnya dan aktif, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat jika ingin bertanya, klik raise hand sebelum bertanya kakak-kakak, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar ya. Seperti kemarin kita ada beberapa kendala jaringan. Adapun tujuan dari sesi kali ini kita berharap kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, peserta mampu mengembangkan kurikulum PJOK, dan peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Adapun agenda hari ini kita akan membahas tentang backward design ya kakak-kakak. Ini kental sekali dengan kurikulum merdeka, kemudian pengembangan kurikulum PJOK hingga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka itu sendiri. Nah, kakak-kakak di aktivitas 1 ini backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Sebelumnya di LMS kakak-kakak sudah belajar secara asinkronus tentang backward design ya. Nah, menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Coba diketikkan di dalam kolom chat kakak-kakak. Rentangnya berapa? Oke, Kak Masuk sudah masuk. Rentangnya di skala 7. Kak Septi juga setuju. Kak Fitria juga 7. Kak Ridwan 5. Kak Angga 6. Kak Iwan berapa nih? 10 Kak Iwan nih sepertinya. Kak Asra berapa? Kak Asra rentangnya?
Oke, sambil menunggu nih kakak-kakak, sambil menunggu, boleh bercerita sedikit Kak Septi, mengapa milih rentangnya 7? Sebentar Kak, sebentar. Ya sudah masuk nih Kak Asra juga 7 juga ya. Sepertinya Marcelino Ferdinand semua nih. Ya silakan open mic. Kak, kan tadi pertanyaannya seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK, Kak, kan? Kenapa memilih 7? Karena ada beberapa kadang-kadang tahapan-tahapan kayak di modul ajar pun yang seringkali berganti kurikulum nih Kak kan. Dari mulai KTST, terus waktu PPL dulu di waktu masih kuliah udah berlaku kurikulum 2013, udah dipelajari kurikulumnya. Ternyata di lapangan kadang-kadang apa yang dipelajari di kampus tuh belum sesuai kayak gitu Kak kan. Terus membuat RPP lah taruh Kak kan. Kurangnya kayak mana tuh? Kayak sekarang mungkin udah aktif MGMP, bisa berbagi Kak kan. Kalau baru-baru masuk dulu udah diajarin buat RPP tahap-tahapan sekarang modul ajar. Tapi masih aja kadang-kadang bingung kayak gitu Kak kan. Karena kan harus disesuaikan dengan kondisi di sekolah juga. Jadi dibilang paham ada pahamnya gitu Kak kan, dibilang nggak paham paham lah kayak gitu Kak kan. Segitu mungkin Kak jawabannya. Oke, terima kasih Kak Septi. Jujur sekali ya, memang pada saat ini kita sering sekali telat panas. Kenapa telat panas? Ketika sudah mulai menguasai sebuah kurikulum, seringkali berganti. Nah, jadi butuh waktu bagi kita untuk beradaptasi kembali ya. Meski begitu, saya tetap berikan aplaus yang besar kepada Kak Septi, tetap mau berusaha, termasuk salah satu contohnya adalah mengikuti PKG PJOK. Ini yang paling apa nih, masih ragu-ragu, Kak Ridwan. Kenapa milih 5 Kak Ridwan? Nah, Kak, saya milih 5 karena dia rentangnya nggak ketinggian, nggak kerendahan kan gitu Kak. Tengah dia. Begitu juga dengan pemahaman saya Kak tentang kurikulum merdeka, masih setengahnya paham, masih setengahnya tidak. Kenapa begitu? Karena sama seperti yang dijelaskan Kak Septi tadi, apalagi di sekolah saya itu kan masih K13 Kak ya. Belum kurikulum merdeka, belum penggerak ya. Masih K13. Jadi cuman ada kelas 1 sama kelas 4 yang harus difasilitasi dengan kurikulum merdekanya. Jadi jangankan di saya bingung, di guru-guru lain juga bingung bertanya sama saya. Saya juga bertanya sama beliau. Jadi di sekolah masih linglung lah gitu, Pak. Begitu dia. Oke, terima kasih Kak Ridwan. Jadi Kak Ridwan cari aman nih di 5 karena masih meraba-raba ya Kak Ridwan ya. Iya, betul Kak. Memang pada saat ini harus kita akui untuk daerah kita minim sekali tempat berbagi cerita untuk memahami kurikulum merdeka. Betul. Ketika kita menanyakan ke satu orang masih ragu memberikan jawaban yang puas di hati kita. Ya, jadi mudah-mudahan nanti di tatap muka mari kita kupas sama-sama biar kakak-kakak bisa memberikan pemahaman ini ke teman-teman yang lainnya dengan benar. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah memberikan jawaban. Kita banyak diskusi hari ini ya kakak-kakak. Tidak ada seperti biasa pakai aplikasi, hari ini full diskusi. Nah, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Menurut kakak-kakak bagaimana? Apa tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan Kak Asra. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Di sini kita menyadari tujuan pembelajaran PJOK di sekolah adalah salah satu juga sebagai landasan kurikulum kita juga yang menyangkut mengenai perkembangan peserta didik kita bisa diukur dari pendidikan jasmani, terutama MAPEL ini menentukan salah satu sumber daripada
kesehatan bagi siswa yang bisa dinilai akademiknya, baik fisik, kemudian tingkah lakunya, emosionalnya. Jadi ini berpengaruh dengan mata pembelajaran yang lain. Jadi saya rasa kalau memang tujuannya ada di pembelajaran di PJOK di sekolah sangat penting. Karena di mata pelajaran yang lain belum tentu mengajarkan tentang kehidupan pola hidup sehat, baik tentang keselamatannya, kemudian hidup yang baik di dalam rumah. Karena tujuan daripada PJOK ini selain kita mempelajari dari kesehatannya, juga dari tatanan kehidupannya juga kita atur. Jadi kalau dibandingkan dengan mapel yang lain tidak seperti pelajaran PJOK kiranya. Jadi ada baiknya kira-kira di dalam kurikulum penguatan ini PJOK lebih dikembangkan lagi. Mungkin menurut saya masih ini mungkin ada nanti kakak-kakak yang lain bisa menambahkan. Mungkin jawaban saya masih kurang, cuman ini yang dapat saya berikan Kak Reja. Terima kasih Kak Reja. Terima kasih kembali Kak Asra, ya luar biasa ya. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kak Asra nih. Jadi PJOK ini sebagai wadah bagaimana anak bisa mengembangkan potensi mereka, tidak terkait dengan akademik aja, namun juga ke fisik mereka, sosial emosional mereka. Jadi di sinilah ada tempat mereka dua dunia mengembangkan potensinya. Mungkin teman kakak-kakak yang lain punya pendapat yang berbeda. Silahkan open mic kakak-kakak. Sepakat ya dengan Kak Asra ya? Oke, silakan Kak Septi. Jadi saya tambahkan Kak kan, pelajaran PJOK ini pelajaran yang digemari banyak siswa kita di sekolah. Kita pasti selalu dirindukan sama siswa-siswa kita di sekolah Kak kan. Karena dengan pelajaran olahraga inilah mereka bisa mengeluarkan emosinya, misalnya emosi dalam arti kata senang dia di luar Kak kan, kita bawa ke lapangan bisa ketawa-ketawa, sedangkan di dalam kelas kan ada prinsip nggak boleh ribut gitu, ketawa pun anak itu dilarang sama gurunya. Tapi berbeda dengan PJOK, kalau kita dibawa ke lapangan mereka lebih happy, jadi bisa meningkatkan moodnya lah kayak gitu Kak kan, kalau apabila ada masuk lagi ke dalam ruangan. Mungkin dari segi itunya yang saya tambahkan Kak. Ya, betul sekali ya. Betul. Jadi PJOK bisa jadi wadah rekreasi juga Kak Septi ya. Itu bisa saya saksikan langsung tuh ketika saya ada tugas di ISAK kemarin. Itu senang kali anak-anak manggil Kak Septi ini. Bi, kapan lagi kita main ke Takengon? Jadi memang mereka memiliki kesan yang bermakna ketika proses pelajaran PJOK, memang merasa diperhatikan. Bakat mereka dari segi fisiknya, sosial emosional benar-benar diperhatikan oleh Kakak Septi. Terima kasih Kak. Itu salah satu contoh yang saya lihat kemarin, memang luar biasa. Antusiasnya anak-anak dalam pelajaran PJOK. Nah kakak-kakak, menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024, PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh percaya diri, kompetensi, dan kreativitas. Kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi apa yang disampaikan oleh Kak Asra, Kak Septi ini secara nyatanya real sekali menurut capaian kurikulum Merdeka. Nah, kalau begitu kakak-kakak, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Bagaimana kakak-kakak, sudah memahami? Atau sudah pernah melaksanakan tapi belum paham, oh ternyata itu adalah capaian tujuan pembelajarannya? Silakan Kak Septi. Setelah ini Kak Mansur ya. Kak Septi, silakan open mic.
Atau Tapi nggak bagaimana? ada nih Kak, nggak ada angkat tangan, tiba-tiba terangkat sendiri. Biar Oke, Kak kalau Mansur gitu kita dulu. berikan kesempatan Kak Mansur. Izin Kak ya, sesuai dengan pertanyaan, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pembelajaran menjadi sebuah acuan? Jadi menurut saya Kak, apapun kurikulumnya, yang jelas kurikulum itu kan hanya sebuah desain Kak ya. Bentar Pak. Sebuah desain Kak untuk kita cara mengajar di kelas Kak. Jadi kalau masalah tercapai atau belumnya, mungkin untuk kakak-kakak yang lain udah 80% menurut saya sudah tercapai Kak. Cuman cara penyampaian, terus kita mengikuti kurikulum, itu kalau untuk saya sendiri itu yang belum paham sekali Kak, karena yang sudah disampaikan seperti Kak Asra, Kak Septi, kurikulum kita ini selalu berubah-ubah Kak. Nah, jadi kita sebetulnya kita udah tercapai atau belum, kita belum sepenuhnya melihat di hasil akhirnya Kak. Jadi kita pun kalau menurut saya belum sepenuhnya tahu Kak. Dan untuk menjadikan sebagai acuan, saya juga belum sepenuhnya bisa memberikan iya atau tidaknya Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Mansur. Ya, terima kasih sekali lagi ya Kak Mansur. Itu ungkapan dari Kak Mansur, tapi kita percaya kakak-kakak semua sebenarnya dalam proses pembelajaran sudah mencapai tujuan pembelajaran. Namun konteks dan indikatornya seperti apa yang belum memahaminya. Kalau gitu silakan Kak Asra, open mic. Baik Kak, kalau saya mendefinisikan terlepas dari kurikulum ini, mungkin ada perbedaan di harapan kurikulum merdeka. Kenapa? Dulu kita masih berpegang penuh dengan yang namanya pembelajaran komando. Sementara pembelajaran kurikulum ini lebih mengarah dia ke berdiferensiasi, kemudian berarah kepada suatu murid yang perlu diperhatikan, baik gender, kemudian perhatian khusus kita. Nah, dulu di kurikulum merdeka yang ke-13 yang lalu itu mungkin tidak dominan harus kita lakukan. Karena masih tuntutan kurikulum yang lalu adalah menyebarkan pemahaman secara umum. Tetapi kita tidak menggali apa itu kelebihan dari siswa, kekurangan siswa. Nah, kita bisa melihat dari gaya mengajar kita juga sangat berbeda dengan tujuan pembelajaran di kurikulum merdeka ini. Yang pertama, kita sebagai guru harus menggali dulu imajinasi kita ataupun keahlian kita di dalam menggunakan era zamannya. Baik dari segi mediaisasi, penggunaan komputer, kemudian satu lagi proyektor, LKPD. Nah, kalau dulu LKPD ini tidak pernah terjadi di dalam kurikulum yang lalu. Hanya LKPD-nya berbentuk pertanyaan. Silahkan amati gerakan berikut. Tapi kalau sekarang mereka lebih terpusat untuk pembelajarannya, lebih mengarah lagi. Intinya lebih mendekatkan lagi pembelajarannya kepada siswa. Jadi kalau tujuannya mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan, wajib untuk kurikulum ini. Kenapa? Memang ini adalah tuntutan yang memang harus kita selesaikan di bidang pendidikan. Jadi saya bercerita seperti ini bukan berarti saya mahir dalam melakukan tujuan daripada kurikulum merdeka di sekolah yang saya mengajar. Namun saya masih merefleksi diri saya bahwa banyak kekurangan yang harus saya ubah. Jadi mungkin ini yang dapat saya berikan, lebih kurangnya seperti ini Kak. Intinya saya juga masih mencari tahu di mana titik nyaman saya mengajar menggunakan kurikulum merdeka ini Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Asra, Kak Mansur. Sebelum saya sampaikan nih terkait pertanyaan di dalam slide,
Kakak-kakak yang lain mungkin ada yang mau nambahkan atau mungkin memberikan pengalaman yang berbeda? Sepakat ya? Oke, baik kalau begitu. Kakak-kakak, apa yang disampaikan oleh Kak Asa, Kak Mansur, ini menjadi dilema tersendiri bagi kita. Kenapa demikian? Memang pada saat ini harus kita akuin sedikit banyaknya kewalahan terkait dengan kurikulum merdeka. Banyak di antara kita yang masih, termasuk saya pribadi, masih dalam tahap adaptasi. Adaptasi masih nyaman di K13, begitu berpindah, membutuhkan waktu yang sedikit lama dalam memahaminya. Jadi kalau tujuan mata pelajaran ini kakak-kakak ya, wajib menjadi acuan kita termasuk di K13. Kalau di K13 kita mungkin tujuannya terkait dengan KI dan KD. Di situ sudah termasuk dalam tujuan mata pelajaran, tujuan nasional dan tujuan mata pelajaran. Nah, di kurikulum merdeka ini menjadi sedikit berbeda karena menjadi spesifikasi. Karena harus dianalisis berdasarkan CP-nya, maka turunlah TP dan ATP tadi. Nah, kelinglungan ini sebenarnya sama saja, karena sudah dispesifikasi tadi, menjadi sedikit, wah sama nggak ya? Ternyata ketika saya tanya penyanyi saya dengan Kak Asra, udah jelas berbeda TP-nya jadinya. Begitu dengan Kak Mansur, TP saya dengan Kak, apakah punya saya yang benar atau punya Kak Asra yang benar? Atau Kak Mansur yang benar? Jadi tanda tanya yang besar sekali. Padahal kita semua itu benar semua, tidak ada yang salah. Nah, kakak-kakak ketika di dalam tahap ini jangan pernah berhenti untuk mencoba dan berbuat ya. Terkadang yang kita buat itu malah lebih benar dari punya teman kita yang kita lihat. Nah, jadi tetap semangat kakak-kakak. Apapun tujuan pembelajarannya seperti yang kata Kak Mansur, saya yakin dalam proses pembelajaran pasti sudah tercapai. Karena niatannya kita adalah nothing tulus. Tidak ada yang pengen seperti apa yang pengennya kita adalah anak-anak menjadi seorang yang benar. Oke ya kakak-kakak, jadi dalam hal ini akan kita bahas lebih nanti ketika di tatap muka. Karena kakak-kakak akan mulai mempraktikkan secara langsung ke teman-teman. Jadi nanti mungkin ada kesempatan Kak Asra menjadi guru, maka Kak Mansur dan teman-teman lainnya menjadi muridnya. Nah, di sana nanti akan diajarkan juga model pembelajaran yang baru. Ini lagi digadang-gadangkan sport education model, di mana peserta didik diajarkan menjadi panitia pelaksana sebuah turnamen. Mereka merasakan tersendiri menjadi panitia, padahal masih jenjangnya SD, SMP, SMA ya. Nah, di situ akan kita kupas model pembelajaran ini. Oke kakak-kakak, nah dalam konteks kurikulum merdeka ini kita semakin terarah ya. Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Saya minta kesediaan dari Kak Angga. Ya Kak, izin menjawab Kak. Ya. Jadi ada beberapa tujuan yang belum bisa tercapai Kak, karena adanya banyak ini Kak tugas yang diberikan yang pertama Kak. Terus faktor kita pembagian apa tugasnya kan ada kita PMM, EKIN seperti itu Kak, dan tugas-tugas lainnya Kak seperti yang masih nyata. Jadi fokus kita untuk mengajar sesuatu kurang Kak gitu Kak. Kita lebih fokus untuk mengerjakan administrasi daripada kita tugas untuk mengajar Kak gitu Kak. Ya Kak, terima kasih Kak. Oke, kakak-kakak yang lain bagaimana? Apakah tujuan ini bisa dicapai dalam proses pembelajaran kita sesuai dengan kurikulum merdeka? Kak Iwan monitor, Kak Iwan. Ya Kak. Silakan Kak, bagaimana pendapat Kakak? Kalau menurut saya bisa Kak. Dalam konteks kurikulum merdeka apakah tujuan bisa dicapai? Bisa. Dengan cara kita memanage program pembelajaran yang memang pendekatannya terjun langsung kepada peserta didik kita. Supaya terjadi tujuan. Apalagi sekarang ini, dalam kurikulum merdeka ini kita memang harus buat kesepakatan juga dengan peserta didik kita. Kita buat kesepakatan, bagaimana supaya kesepakatan itu tercapai, memang kita harus buatlah pendekatannya dengan berbagai macam, mungkin variasi mengajar, dari kurikulumnya, kita lakukan pendekatan. Umumnya media belajar tidak ada, bagaimana modifikasi pembelajaran kita terapkan di sekolah tersebut. Mungkin dari saya seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Iwan. Kakak-kakak yang lain mungkin ada yang mau nambahkan atau pendapat yang berbeda?
Nah, kakak-kakak, tentunya jawaban kita pasti sama nih. Tujuan ini pasti bisa dicapai apapun kurikulumnya. Namun ada sedikit kendala ketika apa yang disampaikan oleh Kak Angga tadi tentang manajemen waktu ya. Dulu di K13 kita mengeluhkan banyaknya administrasi guru. Nah, di kurikulum Merdeka berharap ini menjadi jawaban administrasi guru berkurang. Namun ternyata sepertinya sama saja atau bahkan di beberapa guru menganggap ini wah semakin sulit administrasinya karena ada beberapa aksi nyata yang harus dilakukan dan sebagainya. Jadi kakak-kakak, dalam hal ini memang sangat diperlukan kita memanage waktu yang tepat ya, di mana di penyelesaian kinerja dan PMM, terus tugas mengajar, ini sangat perlu sekali diseimbangkan. Dan terkadang bagi kita yang mungkin sedikit kewalahan ini terkait dengan penyusunan media ajar seperti yang dikatakan oleh Kak Angga tadi. Nah, ada diskonsepsi tentang hal ini. Di dalam kurikulum Merdeka sebenarnya anak tidak dibebankan lagi yang namanya PR. Nah, jadi semaksimal mungkin kakak-kakak sebagai guru PJOK, aktivitas belajar di sekolah dituntaskan di sekolah. Jika mendesak sekali seperti kita saat ini, karena memang tidak ada lagi waktu, maka kita ngambil jam pagi. Begitu juga anak-anak ketika dalam proses pembelajaran waktunya mendesak sekali tidak bisa mengerjakan mengerjakan tugas, maka dijadikan PR. Namun tidak disarankan. Jadi tuntaskan itu di dalam proses belajar mengajar. LKPD apakah wajib? Tidak wajib juga, Kak. Bisa jadi mungkin hanya tanya jawab, Kak Angga, ataupun penilaian otentiknya hanya beberapa soal. LKPD adalah pemanis dalam suatu proses pembelajaran agar peserta didik merasa tertarik dalam proses belajar mengajar Kak Angga. Tidak lagi seperti dulu kasih soal 3 kerjakan habis itu praktek. Nah, itu masih beberapa hal yang sering terjadi ya. Kasih tugas atau kasih catatan dulu, kalau sudah selesai baru kita praktek keluar. Nah, harusnya proses itu terjadi ketika dalam proses pembelajaran itu, jadi tergabung. Nah, ada proses di mana dalam kurikulum Merdeka ini menjadi tambahan ketika kita mengajar, seperti membuat kesepakatan kelas. Dalam proses pendahuluan kakak-kakak, itu kita mengingatkan kembali kepada anak-anak kesepakatan kelas agar bisa diyakini dalam motivasi diri mereka. Kakak-kakak sudah pernah melaksanakan kesepakatan kelas? Oke, silakan Kak Asra. Baik Kak, ini mungkin karena berkaitan dengan PMM dan kinerja saya yang menyangkut kemarin ada tugas di PNM serta rapor mutu sekolah. Jadi kami pernah sepakat di sekolah untuk mengambil tindakan disiplin positif ya Kak ya. Jadi ini muaranya artinya sebagai tugas PNM juga nantinya di sekolah. Jadi saya takut gelabakan, sebenarnya seperti disampaikan kakak tadi, sebenarnya PJOK ini orangnya semuanya fair play di lapangan. Dia nggak mau pusing, cuman karena sudah menjadi tuntutan di dalam kurikulum Merdeka, jadi mau nggak mau saya membuatlah suatu tindakan disiplin ini yang muaranya ke disiplin kelas. Jadi saya pernah membuat disiplin kelas ini tergantung kelas, Kak. Tidak saya samakan semua. Kelas 7 berbeda, kelas 8 berbeda, kelas 9 juga berbeda. Nah, di sini tujuan saya agar ketika mengikuti pembelajaran saya, mereka ada kesepakatan yaitu seperti keinginannya belajarnya sama saya itu maunya seperti apa. Bahkan ada yang menjawab, Pak, saya maunya Pak kalau belajar teorinya ataupun materinya kita di bawah pohon aja ya Pak. Oke, kalau kalian sepakat kita buat di dalam suatu karton, nanti kita akan tempel di belakang kalian duduk. Jadi siapa yang melanggar nanti konsekuensinya saya kembalikan lagi kepada mereka. Ketika misalnya praktik di lapangan, ada yang tidak memakai baju olahraga, ayo kita sepakati kira-kira apa ini yang menjadi hukumannya. Pak, dia kalau nggak pakai baju olahraga Pak, kita kasih kemudahan Pak. Nah, kalau sekali dia nggak pakai baju Pak, kita suruh nyanyi aja lah Pak di depan. Nah, jadi kesepakatan ini yang saya buat, saya terapkan di sekolah. Alhamdulillah
ketika jam pembelajaran penggantian pun mereka sudah gelisah dengan bertemu dengan saya. Artinya mereka sempat mengatakan kepada guru yang belum berpindah jam, "Bu, kami udah jam olahraga lagi nih, Bu." Nah, jadi tujuannya sangat baik saya rasa, karena apa? Mereka belajar dengan saya tidak merasa beban. Kemudian mereka bebas dalam mengeluarkan pendapat, bebas dalam mengeluarkan kegiatan ekspresi, tidak tertekan lagi. Jadi saya menerapkan ini, dampaknya yang saya rasa di mapel saya sangat berarti sekali, Kak. Tergantung saya lagi. Memang agak pusing, kenapa? Setiap kelas yang saya jalani berbeda kesepakatan kelas. Mungkinkah saya harus merubah situasi ini, tetapi saya sudah menjalankannya dari awal PBDB kemarin, Kak. Jadi mungkin ada bukti di sekolah saya, ada beberapa kelas. Nah, jadi ini yang saya sampaikan, Kak. Intinya banyak perubahan yang bisa mencapai tujuan ini, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Asra. Jadi ini salah satu contoh aksi nyata yang tepat ya kakak-kakak ya. Jadi ada beberapa perbedaan yang sangat menonjol ketika dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah kesepakatan kelas ini. Jadi kakak-kakak bisa membuat kesepakatan kelas dari keyakinan kelas yang sudah disepakati ini di awal pembelajaran hingga dilaksanakan sampai akhir juga boleh. Atau dalam setiap masuk pembelajaran kakak-kakak tanyakan kembali anak-anak, hari ini kesepakatan kelas kita apa saja, mungkin ada yang mau diubah, itu juga boleh. Atau mungkin kakak-kakak bisa membuat di sticky note. Jadi anak-anak ada yang susah untuk mengungkapkan dengan kata-kata, lebih senang nulis, maka ditempel di sticky note. Boleh juga dengan demikian. Nah, saya harap kakak-kakak nanti di dalam proses pembelajaran sudah membiasakan hal ini ya. Apa yang dilakukan Kak Asra sudah tepat sekali terkait dengan kurikulum Merdeka. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Asra sudah berbagi cerita. Kita lanjutkan nih kakak-kakak. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Nah, makanya saya sampaikan tadi, TP-nya saya dengan Kak Asra sudah jelas berbeda, TP saya dengan Kak Mansur sudah jelas berbeda. Jadi jangan ada yang menganggap saya yang benar, teman saya yang salah. Itu adalah miskonsepsi yang keliru. Kita semua apa yang kita lakukan itu sudah tepat. Jadi tetap percaya diri kakak-kakak ya. Nah, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Yang seperti tadi saya sampaikan, kita masih terkendala di komando. Hingga sulit sekali menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid menyasar pada tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang. Nah, kalau begitu saya buat sebuah kasus kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak memastikan agar pengajaran materi atletik yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Coba kakak-kakak bayangkan bagaimana sih proses pembelajarannya. Sudah terbayang kakak-kakak? Kita anggap materinya atletik. Lari jarak pendek. Oke, silakan Kak Asra. Baik Kak, mungkin ini pengalaman saya di pembelajaran di sekolah. Jadi ketika saya memberikan pembelajaran materi lari, khususnya di atletik, contoh sajalah seperti lari jarak pendek 100 meter. Jadi saya memberikan materi ini, saya bagikan kelompoknya di dalam kelas sampai 3 kelompok, Kak. Jadi saya merangsang mereka dulu dengan pengetahuan saya sendiri dengan tujuan pembelajaran. Contohnya tujuan pembelajaran di situ siswa mampu melakukan lari. Nah, misalnya ini tujuannya seperti itu Kak ya. Jadi tujuan ini saya gambarkan umum dulu di hadapan mereka dengan saya bercerita dengan kehidupan sehari-hari mereka. Contoh, ketika kamu dikejar anjing perlu lari nggak kira-kira? Ketika kamu lagi jalan-jalan ataupun lagi di kebun, datang hujan perlu lari nggak? Saya bilang. Nah,
Jadi saya bisa merespon bahwa sejauh mana pengetahuan larinya dulu, Kak. Nah, jadi supaya saya tahu mengajar dari mana langkah saya mengajarnya teknik dasar larinya yang dibutuhkan dari mulai start, persiapan, aba-aba. Nah, jadi saya buat kelompok, saya bagikan permasalahannya ini. Dalam satu kelompok saya kasih pertanyaan yang bisa merangsang mereka. Menurut kamu apa definisi lari? Kelompok 1. Menurut kelompok 2, jelaskan bagaimana caranya berlari. Nah, nomor 3-nya, apa tujuan berlari? Nah, jadi kan di dalam 3 jam pembelajaran PJOK itu, Kak, saya ngasih materi cuma 5 menit, tapi pemecahan masalahnya 2 jam. Nah, jadi siswanya yang aktif, artinya buku pembelajaran saya bagi dalam kelompok. Cari referensinya di sini. Nah, cari referensinya di sini. Jadi secara tidak langsung, Kak, dia belajar mandiri. Pak, ternyata lari ini, Pak, ada persiapan, Pak. Nah, ternyata setelah ada persiapan, Pak, ada aba-aba juga, Pak, ya, katanya. Nah, jadi saya ambillah kesimpulan itu menjadi pembelajaran pertemuan materi hari ini, Kak. Nah, kalau saya sih gaya belajarnya seperti itu. Saya punya gambar bahwa kalau saya diizinkan screen boleh, ada beberapa ini gambar bahwa siswa yang saya berikan ke kelompok gitu, Kak. Nah, jadi nanti mungkin akan saya tampilkan juga karena siswa itu memecahkan masalah di dalam kelas. Jadi bukannya berarti saya malas, Kak, tetapi saya merangsang dulu pengetahuannya tanpa saya berbicara panjang penuh lebar, tetapi mereka tuh mengambang. Tapi saya berikan kebebasannya untuk lari dulu sendiri materinya, Kak. Terima kasih, Kak. Mungkin gaya masih salah, tapi ini saya terapkan di sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Asra. Tentu ini metode pengajaran yang menarik ya. Dan saya yakin nih, banyak di antara kita masih ngebayangin nih, wah gimana ya. Kalau gitu minta deh dari yang SD pengalamannya dari Kak Asra. Kak Iwan silakan. Mungkin kelanjutan dari Kak Asra tadi, Kak, ya. Hampir sama dengan modul pembelajaran yang kami alami. Kalau sekarang yang lagi seperti di PMM, Kak, ya. Sekarang ada di modul 1, di situ ada pendekatan berbasis STAR. Hampir sama seperti yang disampaikan Kak Angga. Kita ciptakan dalam kelas itu pembelajaran, kita lakukan asesmen awal. Kita bagi kelompoknya menjadi 3. Itu sama seperti Kak Asra tadi. Itu kita bisa ketahui di asesmen awal itu mana kelompok yang menengah, kelompok utama, dan kelompok yang paling pintar di situ. Jadi dengan acuan itu juga bisa kita ambil untuk metode praktek di lapangan. Umpamanya kelompok yang agak kurang pas, mungkin mengamati. Kelompok yang belum, yang kedua kelompok menengah, mungkin dia tahu teorinya dulu. Mungkin kelompok yang ketiga yang memang sudah mampu langsung melakukan praktek. Mungkin seperti itu. Kalau kalau kami di SD, ini lebih ke permainan kalau menurut saya, Kak. Karena kalau SMP memang dia seperti dulu pembelajaran langsung ke tujuan pembelajaran, memang langsung lari. Tapi kalau di SD menurut saya kita arahkan sambil bermain, Kak. Misalnya ada pemanasan permainan hitam dan hijau, itu termasuk dalam lari juga, Kak. Main kucing-kucing tikus saling kejar-kejaran termasuk dalam lari. Arahnya nanti kita arahkan ke startnya nanti. Cuman dasarnya melalui permainan dulu, Kak, penyampaiannya. Tapi arahnya nanti terjunnya langsung ke startnya nanti. Bagaimana bercerita? Karena kalau di SD kita bisa seperti Kak Asra tadi kita ceritakan juga halnya. Kalau memang seandainya dikejar anjing bagaimana? Kan ada proses untuk lari. Ada kesiapan. Nah, dengan arah-arah seperti itu bisalah kita ceritakan, kita kaitkan melalui permainan. Menurut saya seperti itu, Kak. Mungkin sekian dari saya, Kak. Saya kembalikan ke Kak Fasil, Kak Reja. Terima kasih Kak Iwan. Ini semakin menarik kan? Nah, saya mau mancing kakak-kakak yang lain nih. Pasti memiliki pengalaman yang berbeda. Ayo cerita. Silahkan Kak Mansur. Izin Kak, saya juga cuma mau menambahkan dari Kak Asra sama Kak Iwan. Jadi setiap pembelajaran di setiap sekolah
itu pasti berbeda-beda Kak ya. Sesuai dengan siswanya masing-masing nih Kak. Misalnya kayak punya saya nih Kak, kelas 1 sampai kelas 6, pasti karakter siswanya itu setiap lokal berbeda-beda Kak. Kalau misalnya anak SMP ini kan udah bisa diarahkan kan seperti itu Kak kan, lain dengan anak SD nih Kak, yang disampaikan seperti Kak Iwan itu banyak yang main-main kan kayak gitu Kak kan, mungkin nalarnya siswa SD ini belum terlalu kayak seperti anak SMP kan. Ya memang saya agar tujuan pembelajaran itu tercapai, salah satunya yang sudah kita bahas tadi Pak Kak kan, kita harus ada kesepakatan kelas Kak. Yang apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Jadi supaya tujuan-tujuan yang kita inginkan itu bisa tercapai Kak. Misalnya di atletik nih Kak, kita kasihkan dulu materi sosialisasi masalah seperti apa sih atletik ini Kak kan, kita bebaskan. Kalau saya Kak, saya bebaskan dulu berlari Kak, supaya biar saya tahu Kak, oh ini yang seperti Kak Iwan sampaikan, oh ini yang menengah ke atas ini yang belum bisa, ini yang udah paham. Jadi setelah itu kita bebaskan Kak, kalau saya baru saya buat kelompoknya Kak, yang seperti udah kita bahas, yang pinter sama yang pinter, jangan yang belum bisa sama yang belum bisa, atau yang udah bisa mengajarin yang belum bisa, itu disesuaikan sama siswanya tadi Kak. Makanya kalau di SD ini kan karakternya lain sama yang SMP Kak kan. Mungkin kalau dari saya itu saja Kak. Terima kasih Kak Mansur. Kakak-kakak yang lain mau resen? Oke, silakan Kak Iwan. Kak Iwan dulu ya Kak Septi. Sedikit menambahkan Kak, kelebihan kita guru PJOK adalah kelebihannya peserta didik ini cenderung senang dengan pelajaran kita. Itu yang perlu kita tanamkan, bahwa itu kelebihan kita Kak. Mengenai masalah kit atletik di SD tadi adalah, kalau di SD cenderung ke kit atletik namanya Kak, bukan di atletik di lari jarak pendek, cenderung ke kit atletik. Karena kit atletik di situ yang kami ketahui ada namanya Kangga SKP, Formula One, Prokjam, dan lempar turbo Kak. Kalau di SD itu Kak. Mungkin kalau SMP mungkin ada lari trilomba mungkin Kak ya, ada lari jarak menengah jauh, sprint cepat, atau tolak peluru. Kalau di SD itu mungkin pembelajarannya Kak. Mungkin sekian dari saya Kak. Baik, terima kasih Kak. Silakan Kak Septi. Kalau dari saya Kak kan, sebenarnya kita semua pasti udah siapkan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di kelas. Tapi di sini kayaknya saya lebih ke tantangannya nih Kak. Karena kita udah siapkan Kak kan, setiap kita masuk pasti ada materi yang kita mau bawakan. Tapi anak-anak cenderung dia pinginnya apa yang dia gemari, cuman Kak, kita hari ini belajar atletik, dia balik lagi Bu bola voli. Nanti kita belajar materi yang lain, dia balik lagi pasti Pak, maunya sepak bola. Jadi lebih ke tantangannya sebenarnya Pak kan. Ada beberapa yang bisa kita inikan tujuannya, tapi nggak semua kayak gitu Kak. Sulit sebenarnya. Terlebih kalau misalnya kita materi, kita janjikan harus minggu depan kita ke lapangan. Karena kan seperti yang saya katakan kemarin Kak kan, kami terkendala di sarananya. Jadi kami harus jauh menempuh dari sekolah ke lapangan. Nggak bisa langsung dari ruangan kami ke lapangan gitu Kak kan, karena ada beberapa kendala. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi Kak. Lebih ke tantangannya sih saya Kak sebenarnya. Ada beberapa tujuan yang tercapai, tapi kebanyakannya tidak, karena kurang berminat anak-anak nih Kak. Oke, terima kasih Kak Septi. Ini kadang Kak Asra mau menanggapi, silakan Kak. Baik Kak, saya ingin menanggapi Kak Septiana Putri Ayumi. Sebenarnya proses itu Kak di kota juga sama Kak. Sebenarnya siswa itu lebih mudah jenuh dengan pembelajaran PJOK. Di samping tantangan kita yang pertama adalah kantin dan situasi kuih-kuih yang memang bisa mengganggu kegiatan aktivitas PJOK kita, terutama dia minta jajan. Jadi teknik mungkin yang pernah saya rasakan saat ini Kak, kalau di Kak Ayumi saya tambahkan,
coba berikan pemahaman pembelajaran yang menarik, Kak. Artinya jangan terfokus dengan pembelajaran baku. Artinya kakak istilahnya mengeluarkan bahasa, kalau bahasa gawe, cogah tapi manfaat. Nah, Ibu butuh 3 jam pembelajaran ini, kita mempelajari fokus ini. Nah, minggu depan ketika kalian berhasil menempuh materi ini, Ibu janji 3 jam yang akan datang, Ibu akan kasih kalian bola voli 3 jam penuh. Nah, jadi tantangan ini mungkin akan menjadi acuan bahwa tidak ada lagi yang siswa kita yang memilih dengan bakat minatnya sendiri. Karena apa? Kendalanya ada di kita, Kak Septi. Ketika kita melakukan asesmen, ya siswa ini hobinya cuma voli. Padahal materi kita adalah sepak bola. Nah, jadi buatlah teknik kesepakatan kelas tadi yang memang mungkin tantangannya berbeda dengan sekolah kita, Kak. Mungkin siswanya di sana levelnya sosialnya agak lebih kedewasaan jahat-jahat. Cuman kalau di kota saya rasa ini tantangan saya yang saya rasakan. Dalam 3 jam pembelajaran ini mereka beranggap saya harus dapat setengah jam main bola bebas. Nah, jadi saya nggak akan pernah terapkan itu dengan materi saya yang saya buat semenarik mungkin, Kak. Jadi tiba-tiba bunyi bel, dia bingung. Ya cepat kali habis Pak ya, padahal kita masih di sini nih katanya. Ya udah lupa pun tadi Pak mau minta main bola voli Pak Bob katanya. Nah, jadi coba terapkan itu, Kak. Supaya apa? Supaya tujuan kita di dalam pembelajaran ini enggak mengulang. Artinya seharusnya tuntas di dalam beberapa kali pertemuan menjadi terkendala nantinya, Kak. Ini saya izin menambahkan, Kak, karena pengalaman Kakak itu hampir sama di kota. Di kota ini, Kak, fisiknya tidak sama seperti yang di pinggiran. Ceweknya daripada main voli, kita suruh main voli, dia lebih baik duduk jajan, Kak. Jadi saya menghindari itu semua, saya buatkan di dalam disiplin kelas supaya jangan ini terjadi. Jadi ada saya ancam ketika kalian tidak mengikuti disiplin kelas ini, kalian akan mendapatkan tindakan dari kesepakatan teman-teman kalian. Entah dia membersih taman, entah dia menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan teman-temannya. Jadi efek ini kita buat jerah, tapi alhamdulillah mau nggak mau dia ikuti pembelajaran kita, Kak. Bukan dalam konteks pemaksaan, tapi kita mengikuti gaya alur mainnya gitu, Kak. Makasih, Kak. Mungkin ini tambahan saya untuk Kak Septi. Ya, silakan Kak Septi. Jadi sepakat nih dengan Kak Asra, Kak, kan memang pengalamannya benar sekali, Kak, kan harus diiming-imingi memang, Kak. Setiap pembelajaran tuh harus kita sisakan beberapa menit gitu untuk dia main voli, Kak, kan. Termasuk pengalamannya kemarin teman saya bahasa Inggris minta tolong buatkan video pembelajaran untuk apa, Kak, kemarin yang ikut piloting 2, Kak, kan. Pasti orang tuh minta, Bu, kami mau bantu, Bu. Tapi setelah ini kasih kami main voli, Bu, ya. Gitu terus, Pak. Jadi kan kita memang senang dia, Pak, kan. Jadi setiap pembelajaran seperti atletik saya sisakan 10 atau 20 menit untuk orang tuh main voli, Kak, kan. Tetapi image kita di sekolah apa kerja guru olahraga selalu main voli. Padahal kita kan sudah memberi iming-iming kepada anak-anak tuh kayak itu, Kak, kan, supaya orang tuh semangat di pembelajaran atletiknya. Tapi ada beberapa guru tuh pasti memberikan itu kepada kita, Kak, dibilang lah kita nggak kerja, Kak, kan selalu dikasih voli gitu. Tapi sepakat yang dibilang Kak Asra, memang efektif, Kak, cara itu. Oke, terima kasih ya kakak-kakak ya. Jadi kalau nggak dipancing nggak mau mengungkapkan pengalaman, ternyata pengalamannya banyak persoalan dan tentunya berbeda-beda cara penanganannya. Jadi cara penanganan kakak-kakak itu semuanya tepat ya, semuanya tepat. Disampaikan oleh Kak Iwan tadi, Kak Asra, itu berbeda proses pembelajaran dan cara penanganannya, tapi tetap tercapai tujuan pembelajarannya. Karena apa? Memang itulah karakteristik muridnya, jadi nggak bisa dipaksakan. Kak Asra mungkin menggunakan PBL, ternyata Kak Iwan tadi cocoknya inquiry. Ya udah nggak apa-apa, yang penting tujuan pembelajarannya tercapai. Nah, beberapa waktu lalu kami ada penyamaan persepsi fasilitator IKM kakak-kakak, dan ini saya juga laporkan ke BGP yang lalu. Banyak di antara sekolah kita masih miskonsepsi tentang kurikulum merdeka. Salah satu yang paling besar adalah pemanfaatan asesmen awal diagnostik.
Nah, kakak-kakak sepertinya tadi sudah sangat memahami asesmen awal tadi. Jadi ada anak yang kemampuannya mampu, sedang, tidak mampu, gaya belajarnya audio, visual, kinestetik dari asesmen awal diagnostik tadi. Namun banyak di antara kita sekolah-sekolah yang masih menerapkan karena sudah tahu perbedaannya lalu apanya dipisah. Nanti kelompok yang mampu, tidak mampu, dan yang sedang dipisah. Nah, di situ, di dalam penyamanan persepsi ternyata disampaikan oleh BGP, kita tidak bisa memisahkan anak ketika belajar kelompok itu berdasarkan kemampuannya, kita satukan tidak. Namun mereka tetap dicampur. Jadi yang mampu sama tidak mampu, gabung juga sama yang sedang-sedang. Nah, yang mungkin yang lainnya juga dicampur, tetap dicampur. Asesmen awal diagnostik itu kita manfaatkan, kita sudah tahu anak yang kurang mampu, maka perhatian kita lebih kepada mereka. Dan yang sudah mampu tadi, kasihkan mereka tugas untuk menjadi tutor sebaya bagi teman-teman yang sedang dan yang tidak mampu. Jadi agar tidak ada muncul ketimpangan anak terasa, loh aku kok gabung sama yang kurang-kurang mampu ya, berarti aku nggak mampu ya. Nah, seperti itu. Ketika kami penyamaan persepsi dengan BGP. Kemudian hal yang kedua, indahnya di kurikulum Merdeka ini kakak-kakak, kita tidak lagi seperti ke-13 harus mengejar materi. Seperti contoh tadi Kak Seti ini kendala dia. Hari ini pertemuannya atletik, tapi anak-anak pengennya main sepak bola. Cara dengan Kak Asra boleh. Namun di dalam kurikulum Merdeka, itu boleh Kak, misalnya di dalam 1 jam pelajaran aja, kakak merasa anak-anak, loh di atletik ini sepertinya sudah capek tujuan pembelajarannya. Kakak bisa memanfaatkan itu untuk mata pelajaran yang lain sebagai acuan minat dan bakat mereka. Jadi tidak harus dicapai terus materi digembleng karena belum habis bukunya ini, materi di RPP belum habis. Padahal di asesmen otentik kakak di 1 JP ternyata loh anak-anak ini sudah mampu, sudah tercapai tujuan pembelajaran saya. Maka kakak memiliki hak untuk mengadopsi atau memfasilitasi minat bakat anak-anak. Mulai paham nggak kakak-kakak? Atau nanti di tatap muka saya akan perjelas lagi. Jadi kakak-kakak mungkin di atletik ada 2 JP pertemuan. Ketika 1 JP sudah tuntas, 1 JP lagi. Silahkan manfaatkan untuk minat bakat anak-anak. Karena ATP yang kakak-kakak buat itu sudah sesuai dengan kalender pendidikan pastinya. Gimana kakak-kakak? Ada yang mungkin mau ditanyakan? Silakan Kak Iwan. Kalau saya Kak, yang penting tujuan belajar kita hari ini momennya tentang taruhlah atletik Kak ya. Waktu pembelajaran kita kan 2 kali 35 menit. Kadang-kadang saya pakai teori ke kelas dulu, praktek adakan kesepakatan kelas tadi. Habis praktek, tujuan kita tercapai pembelajaran, momennya sekitar 30 menit atau 40 menit. Sisa waktunya, saya pakai biasanya untuk bermain bebas Kak. Setelah main bebas itu, baru kita kumpulkan kembali, baru lakukan pendinginan atau kita ulang pembelajaran yang sebelumnya. Kalau dari saya seperti itu Kak. Cara mengajar seperti itu Kak. Sepakat Kak Iwan, sepakat. Jadi kita hilangkan paradigma di K13 mengejar materi ya. Ya. Pada saat kurikulum Merdeka ini adalah mencapai tujuan pembelajaran. Oke, kakak-kakak kita lanjut. Ada banyak diskusinya lagi nih kakak-kakak. Nah, ini proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. 1, mengidentifikasi capaian pembelajaran. 2, menentukan metode penilaian. 3, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Kalau di K13 kakak-kakak kita menggunakan sistem forward design. Kita mendesainnya dari depan. Terbalik dengan yang kurikulum Merdeka. Kenapa demikian? Kalau dari forward design kita rancang dulu RPP-nya, pilih metodenya, lalu tercapai enggak nilai KKM-nya. Benar nggak gitu kakak-kakak? Sudah awal semester pasti nyusun RPP, sibuk kita loh. Habis itu apa metodenya ya? Oh, habis itu baru KKM tuntas enggak ya? Kalau nggak tuntas, remedial. Kan gitu. Kalau di kurikulum Merdeka tidak kakak-kakak. Kakak-kakak harus menganalisa CP menjadi TP dan ATP, kemudian menentukan metode penilaian, barulah muncul modul ajar. Nah, pesan kunci dalam backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan.
Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Nah, kakak-kakak, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, backward design tadi, kalau tidak ada analisa CP, maka tidak akan muncul yang namanya modul ajar. Mudah-mudahan kakak-kakak memiliki TP dan ATP di sekolah ya. Maka kita masuk di aktivitas kedua nih, penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar. Biasanya sih itu kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Itu anggapan kita dahulu. Kemudian buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum karena kita patokannya ke situ. Apalagi kalau sudah malas praktek, modal catat langsung praktek. Itu zamannya kita dulu. Kemudian kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, di kurikulum pada saat ini kita harus rubah paradigmanya, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan sikap harus sinkron. Adapun komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Ini dahulunya didatangkan oleh dari pemerintah. Untuk kurikulum merdeka, satuan pendidikan berhak menyusunnya sendiri. Nah, kalau dulu kan kurikulumnya blank langsung datang dari pemerintah, kali ini kita diberikan kewenangan untuk menyusun kurikulum kita, yaitu kurikulum satuan pendidikan. Oke ya kakak-kakak, mudah-mudahan apa di sekolah dilibatkan, insya Allah PJOK selalu dilibatkan. Mengapa kurikulum operasional satuan pendidikan itu berbeda antar satuan pendidikan satu sekolah ke sekolah yang lain? Agar bermakna, KOSP dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira, Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, kakak-kakak seperti saya sampaikan, KOSP itu sekolah yang susun, tidak lagi datang dari pemerintah. Bahkan visi misinya bisa di-upgrade setiap 2 tahun. Apabila sesuai, lanjutkan. Jika tidak, maka lakukan perubahan. Nah, kemudian kakak-kakak di dalam KOSP ini, itu ada sebuah kata, itu disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Maka, ketika ada guru-guru yang lain menanyakan kepada saya, Kak, minta dong perangkat ajarnya. Saya dengan tegas menyampaikan, Kakak, kulturnya di daerah saya Gegarang tentu berbeda dengan Kak Septi di Ishak. Nah, jadi TP-nya itu sudah jelas berbeda. Cara pengajarannya juga sudah berbeda. Bayangkan kalau perangkat ajar saya sudah memakai diferensiasi proses, konten, dan produk. Apakah bisa diadopsi ke sekolah Kak Septi? Bisa, mungkin hanya di dalam satu kelas. Dan akan kesulitan di kelas yang lainnya. Oke, kakak-kakak. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Yuk kakak-kakak. Pernah nggak dilibatkan dalam penyusunan KOSP? Atau pernah nggak kakak-kakak membuat modul ajar dari awal? Atau dari mana sih datangnya perangkat ajar yang sekarang ini kita gunakan? Silakan kakak-kakak berbagi cerita. Silakan Kak Asra. Baik Kak, untuk penyusunan KOSP yang di sekolah kami itu kan perintah dari atasan kurikulum. Namun saya di sini masih merujuk dengan pengetahuan PJOK saya sendiri Kak. Artinya saya mencari referensi yang memang di kurikulum PJOK. Artinya transisi kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka ini kan banyak perubahan. Jadi intinya kami sebagai guru PJOK masih minim dengan pengetahuan IKM yang mengikuti pelatihan-pelatihan yang tertentu dan yang mendasar. Jadi penyusunan kurikulum ini kami dalam arti kata masih belajar mandiri, mengikut acuan sehingga masih ada pemakaian copy paste yang seperti Bapak sampaikan tadi,
elemen tujuannya, apanya, penyusunan sumber bahan alat, masih tidak menyamakan konsepsinya dengan lingkungan sekolah. Contoh, penggunaan alat proyektor, sementara kita di dalam RPP menggunakan bahan alat proyektor, kun, peluit, matras, sementara itu kan tidak ada di sekolah kita. Tapi saya di situ menyikapinya sesuai dengan pembelajaran yang ada di sekolah, yang menurut saya memang tidak saya masukkan di dalam modul ajar, nggak akan saya masukkan, Kak. Contohnya renang, lompat jauh juga di seputaran kota saya rasa, Kak, nggak ada lagi tempatnya, Kak. Kenapa? Lapangan di sekolah kita rata-rata minimal paving block dan semen. Nah, jadi dari segi menyusun kurikulum PJOK, kita hanya memegang penuh kurikulum yang diterbitkan dari Kemendikbudristek. Namun kurikulum itu akan kita godok kembali sesuai dengan keadaan sekolah. Mungkin itu yang disebut dengan KOSP. Jadi KOSP yang ada di sekolah juga beberapa kurikulum tidak mengerti aturan KOSP yang sebenarnya. Nah, jadi kadang-kadang kita masih miskonsepsi antara kepala sekolah, kemudian kurikulum, sehingga MAPEL ini berdiri sendiri asas pengetahuannya sendiri. Bagaimana kita menyiasati KOSP yang disusun di sekolah itu menjadi satu tujuan. Ini yang masih terkendala di sekolah kami. Saya juga masih berpegang teguh dengan kurikulum PJOK saya menerapkan berbasis PBL ataupun inquiry. Terkadang itu juga menjadi masalah bagi saya. Berarti kurikulum yang saya buat ataupun PJOK ini yang saya susun modul ajarnya berbeda di tingkat satuan ketentuannya. Contoh di fase D kelas 7. Mereka tidak bisa kita samakan konsensinya dengan pemahaman kelas 9 yang sudah membutuhkan aktivitas gerak yang sempurna. Sementara di fase D dia seperti masih pancaroba dari kegiatan bermain sambil menelaah. Nah, jadi mungkin pengalaman saya di sekolah masih saya bingung di sini, Kak. Mungkin saya pernah bercerita juga di dalam komunitas pembelajaran PJOK. Bahkan saya pernah diisukan bahwa kok kamu bisa menyusun RPP ini di semua sekolah gitu, Kak. Padahal saya sudah menyampaikan miskonsepsinya. RPP yang kita buat ataupun modul ajar ini adalah harus disesuaikan dengan ketentuan sekolah masing-masing, baik sumber bahan alat dan capaian yang ibu harapkan nantinya. Jadi tantangan saya di dalam menyusun kurikulum Merdeka ini, Kak, masih mandiri sendiri, mandiri belajar kira-kira, Kak. Belum ada penguatan khusus ini harus seperti ini dan capaiannya harus seperti ini, tidak, Kak. Mungkin ini yang bisa saya kasih jawaban ataupun gambarannya, Kak. Terima kasih, Kak Reza. Terima kasih Kak Asra. Jadi salah satu langkah yang bagus ya Kak Asra. Kalau istilah kerennya sudah ATM, ambil tiru modifikasi. Jadi tidak ada masalah, itu tetap sah dan legal ya. Nah, mungkin kakak-kakak yang lain boleh berbagi cerita. Bagaimana sih? Apakah sudah dilibatkan oleh kepala sekolah dalam penyusunan KOSP? Atau perangkat ajarnya selama yang kita gunakan ini dari mana sih? Boleh cerita? Silakan Kak Sofi. Kalau di sekolah kami, Kak, kan KOSP itu kayaknya cuma untuk syarat administrasi sekolah aja, Kak. Karena kan kami nggak pernah dikumpulkan, kayak gitu, tidak pernah dilibatkan, Kak, kan. Jadi apa isi KOSP itu pun sebenarnya kita nggak tahu, Kak, kan. Seperti yang Kak Asra katakan tadi, memang saya sendiri pun masih banyak belajar, Kak, kan. Lihat YouTube, lihat PMM, lihat TikTok, bagaimana orang modifikasinya di kelas, kita bawa ke kelas, apakah efektif untuk kita coba-coba lah masih ini, Kak. Belum kira-kira ini masih ada minusnya, kita coba yang lain, ya kan. Jadi masih sama yang Kakak bilang tadi, masih di apa namanya tuh, ATM. Itulah. Masih belajar, masih banyak belajar nih, Kak. Karena itu tadi, Kak, kan perubahan dari kurikulum K13 ke Merdeka. Jadi kami pun sebenarnya kalau dibilang merdeka, kami belum merdeka gitu, Kak, di sekolah. Masih sekolah kecil, Kak, kan.
Banyak Terima yang kasih perlu dibenahi. Kak Septi. Semangat terus Kak Septi, jangan patah semangat. Semangat harus kita. Kak Mansur, silakan. Izin Kak juga menambahkan Kak kan, jadi ya seperti yang saya bilang tadi Kak ya, setiap sekolah pasti berbeda-beda Kak ya, dari segi pembuatan penyusunan kurikulum juga pasti berbeda-beda ya Kak. Jadi yang saya pahami masalah KOSP kalau di tempat saya ada dilibatkan guru-guru itu Kak, karena di situ KOSP kan kita harus menyusun visi misi sekolah juga Kak. Tujuan kita di sekolah itu istilahnya tujuan kita di sekolah itu apa aja Kak? Mungkin kalau untuk keterlibatan guru-guru di dalam sekolah seperti pembuatan visi misi itu kan kita menyesuaikan dengan apa yang ingin dicapai yang seperti Kakak sampaikan tadi Kak kan. Kalau memang belum tercapai kita bisa revisi setiap 2 tahun sekali atau mungkin dirubah juga Kak kan. Jadi kalau untuk penyusunan mungkin ya sama juga Pak Kak, ATM juga tapi ya tetap kita modifikasi juga kan sesuai dengan tempat kita mengajar. Kalau masalah kurikulum, kalau untuk olahraga saya sendiri Kak, mungkin sama juga Kak, ATM juga, tapi saya juga menyesuaikan dengan tempat saya Kak. Kalau untuk masalah pembelajaran ya udah pasti kita melihat buku panduan dulu Kak. Nah, kita lihat buku panduan, kalau masalah CP-nya baru kita sesuaikan dengan muridnya, dengan siswanya. Seperti itu Kak kalau saya Kak. Ya, makasih Kak. Baik, terima kasih kakak-kakak sudah berbagi cerita ya. Jadi memang ada sedikit banyak kendala yang kita hadapi dalam penyusunan kurikulum ini ya. Seperti yang disampaikan oleh Kak Asra tadi, tepat sekali ya. Sangat penting bagi kita ketika mengalami kendala, namun jangan pernah putus asa. Mengambil dari Kemendikbudristek boleh dari di ATM juga boleh, atau bahkan menggunakannya secara utuh juga boleh. Namun lebih disarankan ATM agar bisa disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Lalu ada yang disampaikan oleh Kak Septi tadi, sebatas formalitas bahasanya. Kenapa demikian? Memang kita harus akuin berarti aset manusia di dalam sekolah kita masih minim. Kalau misalnya aset manusianya besar, maka KOSP itu akan disusun bersama mulai dari visi, misi, tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, asesmen awal hingga proses pembelajaran disusun bersama. Jadi ada jangka waktu yang kita perlukan untuk berubah bersama-sama. Nah, terkait modul ajar kakak-kakak, memang disarankan sebenarnya kita membuat sendiri karena sebenarnya susunannya sedikit, yaitu identitas, proses kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Hanya 3 tuntutannya. Maka ada beberapa sekolah yang memperbolehkan modul ajar itu 1 lembar. Nah, lembar yang lain diisi apa? Diisi dengan LKPD, asesmen otentik, itu bla bla blanya. Jadi kita sebenarnya agak diperumit karena pengawas tidak lagi mengawasi kita dalam pengembangan diri. Kalau dulu kita agak khawatir, nanti datang pengawas malu kita dimarahin, seperti apa. Jadi kita berlomba-lomba untuk menambah pengembangan diri kita dalam menyusun RPP atau modul ajar. Pada saat ini, pengawas tidak lagi melakukan pengembangan manajerial itu. Pengawas hanya melakukan manajerialnya kepada kepala sekolah dan juga proses kepemimpinan sekolah. Kita tanggung jawabnya kemana? Ke kepala sekolah. Nah, yang jadi kendala bagaimana? Ketika kepala sekolah juga kurang memahami tentang materi kurikulum merdeka, maka observasi pasca ada formalitas seperti yang disampaikan oleh Kak Septi. Nah, jadi kakak-kakak, saat ini yang menjadi tanggung jawab untuk pengembangan diri guru adalah kepala sekolah. Maka muncullah yang namanya supervisi akademik di dalam PMM. Nah, kadang ada di antara kita yang dekat sama kepala sekolah. Nah, ada kadang di antara kita sudah saling segan-segan sama kepala sekolah. Terakhir untuk melakukan pra-observasi dan pasca-observasi hilang. Maka terputuslah proses pengembangan diri manajerial kepemimpinan guru dalam proses pendidikan.
Bagaimana kakak-kakak? Apakah sudah melakukan supervisi akademik dalam semester ini? Mungkin ada yang beberapa kita di antara kita sudah, atau beberapa di antara kita belum, atau mungkin prosesnya hanya sebatas di kelas, tanpa adanya pra, observasi, dan pascanya. Itu harus 3 ya kakak-kakak supervisi akademik. Silakan Kak Mansur. Izin Kak, mungkin kalau untuk supervisi untuk guru-guru ini kan sekarang yang sudah disampaikan tadi kan sudah tidak dari pengawas sekolah sekarang Kak ya, sudah Betul. dari kepala sekolah langsung Kak kan. Jadi kalau di sekolah kami Kak, karena kemarin untuk kebutuhan PMM, jadi kami semua udah diobservasi Kak untuk ininya. Tapi mungkin dari pemahamannya atau pelaksanaannya atau alurnya yang ada 3 tadi Kak ya. Iya, pra Itu yang mungkin observasi. yang itu mungkin yang belum belum tahu atau belum tercapai Kak. Yang jelas kami cuman istilahnya diobservasi kebutuhan sekolah, cara perangkat ajar itu macam ya observasi biasalah Kak kan. Terus karena itu kan nanti kami unggah di PMM Kak. Jadi kalau untuk pelaksananya sebetulnya sudah Kak kalau untuk di sekolah kami Kak. Tapi untuk alur-alurnya ini mungkin yang belum paham Kak kan. Ya, mungkin dari itu saya cek Kak. Oke, nggak apa-apa Kak Mansur. Memang itu menjadi kendala kita bersama ya. Minimnya aset manusia yang saat ini kita miliki di daerah, terjadi pemutusan konteks manajerial pengembangan diri guru. Padahal supervisi akademik itu tidak boleh terputus dia dari pra observasi, observasi hingga pascanya itu harus sesuai dengan runtunnya agar Kak Mansur nanti tahu di mana letak kekurangannya ya, dan tahu letak kelebihannya di mana. Tidak hanya sebatas administrasi yang kita berikan. Tapi insya Allah nanti kita berbenah. Di tatap muka ingatkan nanti kita akan jelaskan sedikit prosesnya. Jadi kakak-kakak juga memiliki wewenang untuk melakukan hal itu ke teman-teman. Baik, kita lanjut kakak-kakak. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum? Sudah tadi kita jawab ya kakak-kakak, kita next. Nah, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Apa sih yang paling bernilai? Ini saya mintakan kakak-kakak ketiknya di kolom chat.
Oke, sudah masuk ya beberapa jawaban nih. Dari Kak Angga, keaktifan siswa saat belajar dan merespon guru saat bertanya. Kak Iwan Tonadi, akhlak, disiplin, dan tanggung jawab. Kak Septi, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Kak Mansur, yang paling bernilai bagi saya adalah aset manusianya, karena beragam latar belakang dan kemampuan tersebutlah bagaimana bisa mencapai tujuan pembelajaran dan mengembangkannya. Kakak-kakak yang lain bagaimana? Sambil menunggu nih, Kak Angga boleh deh kasih penjelasan terkait jawabannya di kolom chat. Silahkan open mic. Ya Kak, kan kalau dalam kelas kan kita sebagai guru kalau anak-anak merespon pas kita lagi menjelaskan itu senang Kak gitu Kak. Jadi mereka pasti memahami apa yang kita ajarkan gitu Kak. Dan saat bertanya dan mereka bisa jawab, dan itu berarti mereka mendengarkan secara baik saat saya menjelaskan gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Ini Kak Asra juga sudah masuk jawabannya. Berkaitan dengan pemahaman pentingnya berolahraga dan kesehatan dan menerapkan di lingkungan hidup. Nah, ini luar biasa nih. Kak Asra bisa open mic, Kak. Baik Kak, jadi harapan kita sebagai guru PJOK yang perlu kita tanamkan di dalam siswa kita adalah pemahaman tentang pembelajaran PJOK yang baik dan yang benar. Kita ketahui bahwa siswa kita di sini banyak mengalami yaitu stunting, kemudian pola makan yang salah. Kemudian dengan adanya pembelajaran PJOK kita ini, mereka bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kaitan olahraga mapel kita ini adalah berkaitan dengan kesemuanya Kak. Baik dari kesehatannya, kemudian kerapiannya di rumah, emosionalnya juga terjadi dari kegiatan pembelajaran PJOK, kemudian tingkah laku bergaul antara sosialnya Kak. Di mana kita sekarang masih mendengar bahasa-bahasa bully yang seperti anjay, bahasa-bahasa yang tidak enak didengar. Tapi dengan adanya pembelajaran PJOK, kita bisa menerapkan baik dari rasa sosialnya bisa kita tingkatkan, rasa kerjasamanya juga bisa kita tingkatkan. Jadi lingkup besar yang bisa saya ambil dari pembelajaran murid kita di dalam kelas PJOK ini sepertinya berkaitan dengan pembelajaran guru agama, Kak. Tidak terlepas dari nilai sosial yang kita tuntut selain aktivitas geraknya. Terima kasih Kak, itu saja Kak. Oke, terima kasih Kak Asra. Nah, kakak-kakak, itu PR kita bersama ya. Mudah-mudahan PJOK bisa mengambil peran itu untuk menciptakan anak yang sehat fisik dan mentalnya. Nah, kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Sudah kita bahas tadi ya kakak-kakak terkait dengan model pembelajaran juga, metode, dan sebagainya tadi. Nah, ini kita lanjutkan. 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. 2, konteks masyarakat. 3, waktu. 4, alokasi jam pelajaran. 5, cakupan dan tahapan. 6, teknologi. Nah, kakak-kakak kita harus sudah mulai beradaptasi dengan ke-6 ini kakak-kakak, agar capaian tujuan pembelajaran yang kita harapkan hingga menjadi pembelajaran yang bermakna sepanjang hayat peserta didik itu tercapai. Di aktivitas 3 yang terakhir kakak-kakak, karakteristik utama kurikulum mereka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Silakan ketikkan satu kata kunci di kolom chat kakak. Yang paling sering kita bahas dari tadi, yang paling sering kita sebut-sebut. Kak Asra sudah masuk pembelajaran terpusat pada murid. Ya, tepat sekali ya Kak. Kita dari tadi kemana-mana tujuannya satu memang, berpusat pada murid, menghamba pada murid.
Kak Mansur juga sudah masuk. Perubahan dalam mengajar. Nah, nanti Kak Mansur di tatap muka kita akan belajar banyak metode. Metode pembelajaran yang sebenarnya masih asing di telinga kita dan bahkan belum pernah kita lakukan. Kita akan semua laksanakan nanti di tatap muka. Kak Septi, memahami karakteristik peserta didik dan menyesuaikan metode dengan karakteristik tersebut. Ya, betul sekali ya Kakak. Kita diberikan kebebasan dalam menyusun KOSP kita dengan menyesuaikan keadaan sekolah dan juga kebutuhan peserta didik. Kak Fitria monitor. Kak Fitria. Iya Kak, maaf baru pulang sekolah. Begitu. Udah pulang Kak? Udah. Oke, silahkan dilanjut dalam kolom chat ya Kak. Ya, baik. Kak Iwan Tonadi sudah masuk. Ini pembelajaran yang bermakna. Iya, luar biasa Kak. Ini bisa kita capai apabila tujuan pembelajaran kita itu terpenuhi ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak bisa mendapatkan pembelajarannya dari apa yang kita lakukan hingga terus terbawa hingga mereka pulang. Oke, sambil menunggu yang lain, silakan terus mengetik ya. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Nah, kakak-kakak di dalam modul ajar juga bisa disematkan ini terkait pengembangan kompetensi dan karakter dalam proses pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat seperti apa yang disampaikan oleh Kak Septi di dalam kolom chat. Nah, kakak-kakak, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Bagaimana menurut kakak-kakak terkait dengan Ki Hajar Dewantara ini? Silakan Kak Asra. Kalau saya memberi pendapatnya Kak, tujuan daripada Ki Hajar Dewantara ini adalah memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian mengikuti dengan perkembangan zamannya. Mungkin saya mengambil garis besarnya seperti itu saja Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Kakak-kakak yang lain silahkan open mic. Kita sudah di penghujung ini. Silakan Kak. Dari Ki Hajar Dewantara saya menggarisbawahi Kak ya. Jadi kita ini dituntut sebagai guru itu untuk meluruskan atau memberikan tentang pendapat yang ada. Misalnya gini Kak, negara kita kan adalah negara hukum Kak ya. Nah, jadi dengan adanya pembelajaran sebagai manusia, agar mereka itu kita memberitahu keselamatan untuk diri dia itu seperti apa Kak. Misal contohnya tadi Kakak, misalnya ini yang dibolehkan atau itu yang tidak dibolehkan Kak, agar kita tahu. Makanya di sini disampaikan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Kak. Jadi kita hukum-hukum yang ada itu biar tahu Kak semuanya.
Izin Kak. Oke, terima kasih. Kakak-kakak yang lain bagaimana? Silakan Kak Iwan. Kalau menurut saya, Kak, pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara ini adalah pembelajaran itu hak bagi peserta didik kita. Kenapa demikian hak? Karena kalau sudah kita dapat dengan pembelajaran, itu akan diangkat untuk sepanjang hayat. Apa yang diajarkan itu akan menjadi amal jariah bagi kita, Kak. Menurut saya seperti itu, Kak. Akan diangkat sepanjang hayat untuk kehidupan depannya. Oke, terima kasih Kak Iwan. Ya, benar ya, apa yang disampaikan oleh Kak Mansur, Kak Iwan, Kak Asra, termasuk dalam pengertian dari Ki Hajar Dewantara ini ya. Saat ini setiap momentum pelatihan selalu diberikan kata-kata motivasi dari Ki Hajar Dewantara ini. Supaya apa? Agar kita sadar sebagai guru, kita ini senantiasa menuntun anak agar mereka bisa menemukan minat dan bakat yang mereka miliki. Jadi anak-anak ini bagaikan kertas kosong kakak-kakak yang kita perlu bantu mereka untuk menulisnya dengan indah sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi apa yang kita tuntun ini kelak akan menjadi amal jariah yang seperti disampaikan oleh Kak Iwan Tonadi tadi ya. Baik kakak-kakak, kita sudah di penghujung. Ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini ataupun tentang hal yang lainnya boleh. Oke, sudah semua? Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Tanya Kak. Silahkan Kak. Kak, ini balik lagi ke yang saya tanyakan pertama tadi Kak kan. Yang kita pertemuan 7 hari, surat izinnya yang keluarkan dinas Kak. Oke. Ya, jadi kemarin surat dari BGP Aceh sudah dilayangkan ke Dinas Pendidikan kita. Kita tinggal menunggu dari Dinas Pendidikan untuk mengeluarkan surat izin terkait waktu dan juga tempat pelaksanaannya. Karena kami di sekolah kan ada sistem ini Kak kan, bayar sehari gitu. Kalau ada surat izinnya kan gampang Kak kan. Iya. Terima kasih Oke, Kak. terima kasih. Ya Kak. Silakan Kak, apa yang tadi Resen? Apakah sudah? Oke, kalau begitu saya akan mengingatkan kembali kakak-kakak. Kita masih ada beberapa modul ke depan hingga 2.1 itu secara asinkronus. Jadi mohon dikerjakan kakak-kakak, jika ada waktu luang langsung dikerjakan dan jangan sampai melewati batas akhir pengumpulan tugas. Terkhusus untuk di modul 2.1 itu tanggal 22 Oktober menjadi tanggal terakhir penguploadan video belajar kakak-kakak yang selama 30 menit tanpa editing. Jadi kakak silakan setting sesuai dengan modul ajar, kirim modul ajarnya, lalu link video yang selama 30 menit itu tanpa edit ya, natural aja seperti apa. Mau lapangannya tidak ada, mau alatnya terbatas, mau anak yang sedikit, maka sampaikan secara natural yang kondisi kakak-kakak di sekolah. Untuk itu ada yang merasa kesulitan? Kak, berarti untuk video itu kan cuma diambil 30 menit. Berarti modul ajarnya disesuaikan 30 menit. Betul sekali. Meskipun di modul ajarnya itu pendahulunya 10 menit, intinya 60, penutup 10, namun dalam proses pengambilan video tetap 30. Berarti Kak menyesuaikan aja sama yang di modul ajar. Ya, betul. Jadi kalau misalnya masih ragu-ragu seperti apa yang saya buat, kakak-kakak boleh cari referensinya di YouTube. Nah, di YouTube referensinya terkait video pembelajaran PKG PJOK. Untuk informasi selanjutnya, ini tatap muka kita sudah fix ya, tanggal 27 Oktober tadi kakak-kakak saya ulangin kembali. Jadi siapkan kakak-kakak selama 7 hari ke depan. Terkait kakak-kakak yang memerlukan penginapan, nanti akan saya bagikan linknya agar bisa difasilitasi oleh BGP Aceh. Bagi kakak-kakak yang mungkin di daerah seputaran kota mau nginep atau tidak, juga boleh. Dan pilihan kita masing-masing. Untuk peralatan pribadi Kak, kan 7 hari tuh kira-kira dari kostum apa gitu Kak kan, apakah kami siapkan, apakah disiapkan?
Ya, jadi dari BPAC disediakan itu 1 baju ya, dan biasanya itu, kalau kami yang lalu, itu ada kesepakatan kelas. Misalnya ini kan udah beberapa hari lagi, mau buat baju apa, gitu. Karena nanti ada praktek satu pembukaan dan penutup pakai baju BGPAC, ketika praktek sport education model pakai baju kelas. Nah, nanti saya serahkan ke kakak-kakak bagaimana kesepakatannya, saya mengikut. Jangan lupa bawa sepatu cat ya kakak-kakak, lebih banyak pakai sepatu cat. Kita banyak praktek. Sudah cukup. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Silakan Kak Iwan. Oh ini berarti di mana buka di Tengah Kak ya? Di Aceh Tengah. Ya, kita di Aceh Tengah Kak, di Aceh Tengah. Nanti terkait tempatnya nanti tim panitia yang menentukan. Kita tunggu surat SK-nya saja. Ini nginap atau pulang Kak? Gimana Kak? Ini menginap atau memang dari rumah Kak? Ya, kalau dari hasil rapat kemarin, rapat koordinasi dengan BGPAC, kalau teman-teman ada yang memang sangat memerlukan penginapan, maka nanti disediakan dari BGPAC. Jikalau mau pulang ke rumah juga diperbolehkan. Kita di kegiatan malam sepertinya ditiadakan. Oh, berarti kegiatannya dari pagi sampai sore. Betul. Kalau saya emang nggak bisa tuh Kak, nggak mungkin PP setiap hari berlintang tuh Kak. Mau Jauh kali Kak. sana. Oke. Terus maksudnya Kak. Ngon, Septi ada aku di Takengon. Nggak mungkin aku mengganggu rumah tangga orang yang sudah berumah tangga, tidak boleh. Aku Jadi harus siapkan tempatku Kak. Vaksin menunggu juga. Kalau disediakan tempat aku ikut samamu ya. Berdua kita Kak Reja ya, tolong yang perempuan. Ya Kak, nanti saya akan kirimkan link apanya. Kalau memang tidak lagi kakak-kakak, kita tutup dengan doa. Tadi Kak Ridwan sudah membuka, maka kami minta kesediaan Kak Asra untuk menutupnya Kak. Silakan Kak. Baik, untuk kakak-kakak semua di akhir pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Semua pembelajaran hari ini bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai berdoa selesai. Terima kasih Kak Presiden. Kita tinggalkan ruangan, silakan Kak foto bersama. Kak Septi dibantu. Pakai HP nggak Pakai HP ya? Siapa yang bisa bantu? Angga pakai laptop ya. Silakan Kak. Kamera apa itu? Gayanya gimana? Gayanya? Kak Ridwan, gayanya Kak Ridwan. Kak Ridwan, Ya Kak, kita pakai gaya apa? pakai HP nih Kak, pakai HP. Angga bisa enggak? Bisa nggak? Bisa Kak, tapi kayak mana bisa nampak semua orangnya Kak? Ini sebagian nggak nampak Kak orangnya. Jaringanmu tuh. Oke, kalau gitu dari saya saja. Bisa. Oke, gayanya. 1, 2, 3. Oke, kakak-kakak, terima kasih. Selamat melanjutkan tugasnya dan sehat selalu. Kakak, jangan lupa LMS dikerjakan apa yang menjadi tuntutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.